Truk box bermuatan obat-obatan ini terguling di jalur Poros Pantura, Lamongan, Jawa Timur. Menurut saksi, kejadian tersebut berawal saat truk asal Bandung, Jawa Barat melaju dari arah Babat menuju Lamongan. Sopir bernama Rokim, warga Jawa Tengah, mengaku mengantuk saat berkendara dan terkejut saat sejumlah warga hendak menyeberang jalan. Sopir kemudian membanting setir hingga truk terguling. Ngantuk ya? Ngantuk. Terus menghindari apa maksudnya? Menghindari kerumunan orang Pak di depan sekolahan. Oh, di sekolahan itu? Masuk guling gitu? Batin kanan. Bawa apa ini mas? Ini farmasi, obat-obatan rumah sakit. Kan mengemudi sebuah kendaraan lah, sudah mana merasa lelah, merasa juga tidak kuat, ada menjauh dan dipaksakan. Kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang. Petugas dan warga mengevakuasi truk box yang melintang di tengah jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sedangkan sopir truk mengalami luka ringan. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Langkah bakal calon Presiden Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya dianggap tidak menguntungkan. Bahkan sejumlah lembaga survei menunjukkan duet Prabowo-Gibran elektabilitasnya turun dibandingkan sebelumnya. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto resmi memilih putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Keputusan itu diambil setelah melakukan musyawarah dengan parpol Koalisi Indonesia Maju. Langkah Gibran Rakabuming Raka ini pun telah direstui Presiden Joko Widodo. Menurut Jokowi, sebagai orang tua, dia hanya bisa berikan doa dan restu kepada anak sulungnya tersebut. Karena sudah dewasa, jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan. Bapak setuju nggak kalau Gibran maju? Anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Jalan Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang mulus ikut Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat minimal batas usia pencalonan capres dan cawapres. Putusan MK ini pun menuai ragam kritik dari sejumlah pihak. Bahkan MK disebut sebagai mahkamah keluarga karena memberikan karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo yang baru berusia 36 tahun. Pemilihan Gibran sebagai cawapres juga berimbas pada menurunnya elektabilitas Prabowo. Dari hasil survei Ipsos dengan simulasi 3 nama pasangan calon, elektabilitas Prabowo Gibran di bawah pasangan Ganjar Mahfud. Begitupun dengan simulasi 2 nama, elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud MD berada di atas Prabowo Gibran dengan elektabilitas 48,72%. Apakah langkah Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya akan untung atau justru malah buntung? Setelah dipilih jadi cawapres, Gibran Rakabuming Raka ramai kritikan di media sosial. Bahkan ada yang menyebut langkah mulus Gibran ikut Pilpres itu disebut karena kekuasaan sang ayah. Dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo mendatang menjadi trending topik. Warganet ramai-ramai menyindir putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Banyak komentar yang menyindir Gibran memanfaatkan kekuasaan sang ayah Presiden Joko Widodo untuk memuluskan perjalanan karir politiknya. Pada postingan terakhir Gibran di sosial medianya, warganet menyindir Gibran sepening-peningnya SBY ingin anaknya nyapres nggak sampai kepikiran untuk ubah aturan di MK yang ditulis akun @amrosiaheartid. Bahkan warganet pun memberi informasi kekecewaan terhadap Gibran yang menerima pinangan dari Prabowo dan menyindir Gibran yang dinilai inkonsisten terkait sikap menjadi cawapres. Sejumlah warganet juga membandingkan kualitas integritas dan profesionalisme kepemimpinan Gibran.
Calon Presiden Ganjar Pranowo didampingi Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo menghadiri Malam Puncak Kilau Raya MNC TV 32. Mengusung tema Kilau Keajaiban, konser spektakuler yang digelar meriah di studio RCTI Plus Jakarta menghadirkan tontonan spesial dengan sederet artis, band, penyanyi, dan diva dangdut tanah air. Perayaan HUT ke-32 MNC TV berlangsung meriah dengan menyuguhkan beberapa rangkaian keajaiban seru yang memukau pada malam puncak Kilau Raya MNC TV 32. Acara yang digelar di panggung megah dan spektakuler di studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta ini dihadiri calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, didampingi Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo, dan Eksekutif Chairwoman Liliana Tanu Sudibyo. Kehadiran Ganjar disambut meriah oleh para penonton dan turut bernyanyi serta menyapa para artis di belakang panggung bersama sejumlah tamu yang hadir. Mereka bisa tampil luar biasa, menarik. Kalau ini mendapatkan fasilitas, mereka bisa mendapatkan ruang lebih banyak. Saya kira mereka adalah diplomat-diplomat baru untuk Indonesia yang bisa kita sebarkan ke mancanegara. Saatnya ekonomi kreatif gaspol. Diketahui pada ulang tahun MNC TV kali ini juga dimeriahkan oleh sejumlah penampilan dari sederet artis dan bintang tamu ternama seperti Slank, Bagindas, Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, hingga Lesti Kejora, Happy Asmara, Farel Prayoga, dan masih banyak lainnya. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Laksana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi 2 torpedo kapal selam TNI Angkatan Laut yang berhasil ditembakkan dan tepat sasaran saat latihan penembakan torpedo di sekitar perairan Sapudi, Jawa Timur. 2 torpedo ini dari KRI Cakra 401 dan wet firing test torpedo dari KRI Alugoro 405. Sementara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyaksikan di Pusat Informasi Tempur KRI Raden Edi Marta Dinata 331. Latihan ini pemirsa merupakan salah satu implementasi program prioritas Kasal dalam membangun kekuatan Angkatan Laut yang bertumpu pada sistem senjata armada terpadu sebagai kekuatan yang siap dioperasikan. Sehingga nantinya pengembangan dan modernisasi alutsista guna meningkatkan kekuatan dan kesiapan tempur.